Sampurasun, selamat malam, Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya, semoga sehat semuanya, Anda sekeluarga. Terima kasih kepada yang hadir. Saya mohon maaf jika kelewat saya sapa satu persatu karena saya tidak begitu konsentrasi pada tikernya yang datang, tapi kepada materi. Kita akan mulai dengan pembahasan tentang bulan. Pertama kali, bulan itu disimboliskan sebagai ibu. Bapaknya adalah matahari, tapi itu hanya simbol. Bulan atau ibu memiliki peran yang lebih direct, yang lebih langsung, yang lebih praktis dalam kehidupan kita melalui energi dan vibrasi yang dipancarkannya. Pengaruh bulan ini tentu bukan mitologi, bukan mitos, karena secara sains tentu bisa dibuktikan. Contohnya biasanya pada bulan purnama, di mana kekuatan bulan itu paling besar dayanya, biasanya mempengaruhi pada pasang surutnya laut. Oleh karena itu, secara umum bisa dikatakan bahwa pengaruh bulan itu yang paling besar pada unsur air. Apabila ada unsur tanah, unsur api, unsur air, unsur udara, maka bulan pengaruhnya paling signifikan pada air. Tubuh kita 60% lebih terdiri dari air. Oleh karena itu, pengaruh bulan pada tubuh kita sangat signifikan. Dan salah satu organ kita yang paling banyak mengandung air adalah otak. Sehingga pengaruh bulan pada otak itu sangat besar pengaruhnya. Bagi yang peka terhadap vibrasi ini, biasanya pengaruh bulan, apakah bulan sedang purnama, apakah bulan sedang tilem, itu pengaruhnya besar. Ada yang pengaruhnya sakit badan, ada yang leher kaku, ada yang tulang-tulangnya sendinya pegel dan sebagainya. Karena dari otak itu di bawah otak itu ada yang namanya neurotransmitter. Neurotransmitter ini berhubungan langsung dengan tulang belakang, sepanjang tulang belakang, dari mulai tulang leher kemudian hingga tulang ekor. Nah, saya akan mulai dengan seperti biasa caption. Kita akan mulai dari sini. Nah, pertama kali alam terjadi secara simbolis dari suatu titik. Titik ini seperti kita misalkan pena, pioneer, Venus, pencipta, penulis. Kita mau nulis, sebelum kita nulis apapun, mau nulis angka 1 misalkan. Nah, sebelum angka 1 tertulis, maka otomatis titik duluan yang tertulis. Mau nulis angka 2, mau angka 3, pasti titik duluan. Nah, itulah yang dinamakan dengan titik primordial. Nah, titik ini adalah suatu energi panas yang bervibrasi atau buzzing. Buzzing ini bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang tahu? Terlalu kecil ya suaranya ya? Masa sih?
kecil suaranya. Suaranya kecil sekali. Ada yang lain bisa komentar dulu sebelum saya lanjutkan? Oke. Nah, titik ini buzzing atau humming atau kalau di istilahnya di Jawa Barat diistilahkan seperti I don't know why. Kenapa suaranya kecil? Sama dengan kemarin. Bentar saya coba. Media udah maksimal, sistem saya maksimalkan, ringtone saya kecilkan, notification saya kecilkan. Bagaimana sekarang? Oh, sudah oke. Good. Nah, titik ini dia bergetar, buzzing atau humming, atau di Jawa Barat disebut dengan tawon sakti, atau banyak sekali sakti. Itu berapa saya lupa. Sakti itu apa 100 apa 20 nggak tahu, lupa. Tapi bagaikan ribuan tawon, kalau nggak salah 1000 deh sakti itu. Bzzz, gitu. Lalu kemudian dianalogikan dengan suara seperti aum, ahung dan sebagainya. Nah, titik ini adalah titik primordial, titik hitam ini yang disebut kemudian menjadi suatu semacam black hole, titik atau liang. Menjadi liang, hole itu kan liang, dan ini setara atau secara kosmologis ini adalah feminin, kosmologis, feminin, kosmos. Jadi yang pertama kali adalah ibu dulu, karena alam perlu melahirkan. Nah, jadi ibu itu yang pertama. Setelah kita tulis titik, baru kita tulis angka 1. 1 ini L, ini L kecil kan? L, alif gitu ya. L itu the, seperti El Presidente itulah the president. El Toro itu adalah the Taurus. The itu adalah yang, atau juga the, seperti misalkan the one itu adalah yang satu atau yang satu. Nah, barulah kemudian ini disebut lingga atau pena. Jadi ini adalah yoni atau liang atau feminin kosmos, lalu kemudian terbentuk maskulin kosmos atau lingga. Lalu kemudian dari 1 sang prima causa membentuk menjadi 2, menjadi positif dan negatif, menjadi positron dan negatron, menjadi kiri dan kanan, atas dan bawah, benar dan salah dan sebagainya. Ini yang kemarin kita bahas sebagai tritangtu, gitu ya. Tapi itu sudah kita bahas. Nah, jadi yang disebut dengan pusat awal ini, kalau dalam terminologi Hindu ini disebut dengan Shiva atau Siwa. Dalam Nawa Dewata, Siwa itu letaknya di tengah. Nanti membentuk kemudian 8 arah. Di sini ada utara, ada daksina, ada purwa, ya, dan ada paschima di sana dan sebagainya, dengan berbagai warna. Yang ini hitam, lalu kemudian putih, lalu kemudian merah, lalu kemudian kuning di barat ini. Tapi itu tidak akan kita bahas sekarang tentang Nawa Dewata itu. Nah, kita lanjutkan. Shiva ini lambangnya seperti ini. Jadi kalau kita pindah gambar, nah ini jagat galaksi, jagat kahyangan, ya. Di sini ada yang titik primordialnya di sini. Titik ini dalam budaya Hindia disebut bindu
Nah, titik ini adalah kalau yang di Jawa Barat disebut Hyang Ambu atau kosmos feminin jagat, yang bentuknya adalah seperti uterus atau Taurus. Kalau di galaksi ini setara dengan konstelasi Taurus, dan ini membentuk seperti V atau Miss V karena ini adalah akan melahirkan gitu. Nah, apabila di sini ada di kosmos ini Hyang Ambu, maka pada kosmos manusia ini kan di atas. Ini kalau ini kosmos manusia di kepala, ini mata, hidung, mulut. Maka pada diri manusia itu vibrasi Siwa ini akan terkoneksi dengan bulan. Lambangnya sama, bulan seperti ini. Gitu. Dan ini titiknya, pusatnya bulan, titiknya, bindunya. Nah, bulan itu adalah, kalau dalam hari adalah Senin atau Monday atau Senin. Dalam bahasa Prancis adalah lundi, lunar juga bulan. Nah, bulan ini letaknya kalau pada kosmos manusia ada di kepala atau di hulu. Di hulu kita, di kepala kita, itu seperti tadi dilihat di sini, ada cakra bindu atau cakra bulan. Jadi kalau di kosmos tata surya bulan, maka di kosmos kita itu ada di kepala. Kepala sebelah mana? Di sekitar unyeng-unyeng. Tahu unyeng-unyeng, tahu apa ya? Yang rambutnya muter itu loh. Di unyeng-unyeng ya namanya ya. Di sekitar situ. Jangan kelirukan dengan cakra ajna. Itu di antara dua mata atas sedikit ya. Kalau ini di unyeng-unyeng di belakang, itu adalah cakra bulan. Nah, jadi kepala ini bahasa lainnya termasuk bahasa Jawa Baratnya adalah hulu. Nah, si vibrasi dari bulan ini dari hulu kemudian mengalir ke hilir. Jadi dari hulu mengalir sampai hulu, yaitu sampai ke hilir. Hilirnya di mana? Hilirnya adalah di tulang belakang. Di tulang ekor. Jadi ini mengalir sepanjang kali. Dan di ujung, di mana kalinya sudah kotor, namanya adalah kali yuga. Sepanjang kali ini ada kincir air yang memutar agar air ini lancar. Kincir airnya seperti ini, yaitu seperti kali. Kali ini kan, kali itu di Jawa Barat disebut, di kali itu di cakra. Nah, seperti ini misalkan, nah ini di cakra bahasanya. Sok di cakra, aksarana di cakra itu begitu. Nah, ini cakra. Jadi sepanjang tulang belakang ini ada cakra atau kali atau kincir air. Agar si saluran ini lancar, setiap cakra ini harus muter, harus manggilingan. Maka namanya menjadi cakra manggilingan. Nah, apabila kincir airnya lancar, maka energi yang mengalir ke bawah atau menetes ke bawah sampai ini akan menjadi juga lancar. Yang menetes itu apa? Yang menetes itu adalah tetes.
tetes. Jadi kalau di istilah Jawa Barat juga ada titis, tetes. Yang menitis adalah vibrasi dari sang maha feminin, kosmologi feminin. Yang menetes sepanjang ini adalah energinya. Energinya itu disebar, pusatnya adalah cakra bulan. Di sana diproduksinya. Cakra bulan ini kaitannya erat dengan, kalau secara fisik itu adalah pituitary gland atau kelenjar. Kelenjar pituitary. Jadi pituitary ini adalah kelenjar di mana banyak sekali diproduksi hormon. Hormon pertumbuhan, hormon yang mengatur laktasi, hormon yang mengatur mood, hormon yang mengatur tidur dan sebagainya diproduksi oleh pituitary gland. Jadi kalau cakra ajna kaitannya dengan pineal gland, maka kalau cakra bindu kaitannya dengan pituitary gland. Nah, hormon ini yang mengalir ke sini. Hormon ini yang mengalir. Nah, jadi secara secara biologis bisa kita interpretasikan ya, simbol-simbol alam ini. Nah, kalau dalam mitologi disebutkan bahwa hormon-hormon ini adalah madu atau nektar. Nah, jadi hari Senin itu analogis dengan hari kembang. Di Jawa Barat, hari Senin itu hari kembang. Karena apabila cakra bindunya kemudian dalam keadaan sedang progres, dia akan berkembang. Kembangnya di mana? Kembangnya ada di sini. Ini kembangnya. Ini yang disebut dengan crown chakra. Nah, berkembang menjadi crown chakra gitu. Nah, apabila kalau sudah berkembang, maka dia akan mengeluarkan madu atau nektar, yaitu disebut sebagai, dalam budaya atau dalam terminologi India dan sebagainya, nektar ini disebut sebagai sebagai cairan keabadian atau nektar ini eliksir. Nah, disebutkan bahwa jika si nektar ini yang mengalir ini secara ideal tiada hambatan, maka akan bikin panjang umur. Panjang sekali, bahkan kalau ada tanpa gangguan sama sekali 100% efektivitasnya. Meskipun ini tidak mungkin, maka manusia akan menjadi immortal atau menjadi abadi atau menjadi eternal. Tapi segala sesuatu tidak ada yang eternal, tidak ada yang abadi. Karena sebagian besar selama si nektar ini, si hormon-hormon ini turun ke bawah seperti namanya kali, dia akan mengalami degradasi kemurnian. Seperti air, dia makin lama akan makin kotor. Setelah tulang ekor, si nektar ini makin kotor seperti kali juga. Sehingga kualitas dari kesehatan secara mitologis adalah apabila
si nektar ini, air kehidupan ini ketika mengalir ke sepanjang hingga ke hilir, dia itu tidak banyak mengalami kekotoran, tapi yaitu hanya ada di dunia ideal. Bahkan di cakra solar cakra atau navel cakra itu di Manipura kalau nggak salah ya, Manipura itu si nektar jadi banyak mengalami dibakar di sana, sehingga banyak yang sirna gitu ya. Nah, air yang mengalir ini adalah disebut dengan proses penyucian atau air. Jadi untuk membersihkan. Tapi kemudian di Manipura, di cakra api, bukan di solar cakra, di cakra api ya, di navel, itu adalah pemurnian. Jadi selalu ada dua unsur besar dalam siklus kosmologi jagat raya dan kosmologi kita, yaitu air yang menyimbolkan eternity atau keabadian, dan simbol api yang merupakan simbol reset, pemurnian. Seperti halnya oksigen dengan karbon. Nah, jadi ketika air ini turun, maka api Kundalini sebagai apinya itu justru ke atas. Di sini si airnya istilahnya berinteraksi dengan api. Ke bawah itu dripping air, ke atas itu flaming api. Ya, sama dengan kita menyerap oksigen, menyerap oksigen, kita mengeluarkan karbon. Ada mitos bahwa oksigen ini sebagai unsur udara yang paling bagus, yang paling sehat, lebih bagus daripada karbon. Itu mitos yang keliru. Karena baik oksigen dan karbon, kedua-duanya memegang peran yang saling menggantikan yang tidak bisa dilepaskan. Oksigen bisa mengoksidasi. Mengoksidasi apa oksigen itu? Mengoksidasi logam. Di darah kita banyak logam seperti ferum, magnesium, dan zinc dan sebagainya. Maka tubuh kita yang mengandung banyak logam ini, darah kan bagian terbesar dari tubuh kita, dan bagian terbesar dari darah adalah logam. Maka logam ini akan mengalami oksidasi. Itu yang membuat badan kita secara fisik akan selalu terdegradasi sesuai dengan umur. Sehingga kita perlu banyak antioksidan agar oksigen ini tidak mengoksidasi. Nah, karbon ini sebaliknya. Karbon ini justru merevitalisasi. Waktu revitalisasi biasanya dilakukan malam hari. Seperti kita tidur, itu kan revitalisasi, rejuvenasi, gitu ya. Nah, itu sebabnya tumbuh-tumbuhan pada malam hari mengeluarkan karbon. Nah, kalau karbon itu misalkan dianggap bahwa oksigen itu malaikat dan karbon itu adalah setan gitu ya, iblis gitu ya. Ya bagaimana bisa gitu ya? Karena kan tumbuh-tumbuhan pagi sampai sore kan mengeluarkan oksigen, malamnya kalau mengeluarkan karbon, artinya kan dua-duanya berguna, gitu ya. Sama ini juga, air dari atas dan api dari bawah itu sama berinteraksi seperti air dengan api. Dua hal ini, air dengan api, adalah bagian yang tak bisa dipisahkan juga dari ritual. Sebagai contohnya ritual di berbagai ya, misalkan di Bali ya. Yang pertama kali itu adalah api. Api itu di kuping kalau di manusia ini. Lalu kemudian air itu
mata. Mata itu unsurnya air. Hidung itu udara. Mulut, gigi itu unsurnya adalah tanah atau mineral. Nah, yang pertama kali diciptakan jagat raya ini setelah urip atau hirup, maka yang pertama kali unsur yang diciptakan adalah api. Api ini kalau dalam jagat manusia menjadi kuping. Yang kedua adalah air. Air ini dalam jagat manusia adalah mata. Yang ketiga adalah udara. Dalam manusia itu hidung, lalu kemudian tanah, sedimen, mineral, itu dalam jagat manusia itu adalah mulut dan gigi. Jadi yang pertama itu api. Oleh karena itu dalam ritual seperti di Bali dan di India dan di mana-mana, yang pertama dilakukan itu adalah mengaktifasi elemen api. Yaitu bisa dengan misalkan dupa. Kalau di India mungkin ada Agnihotra. Nah, kalau di Islam itu tidak, yang sekarang ini tidak ada ritual seperti itu, tapi diwakilkan oleh Al-Fatihah. Al-Fatihah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu adalah unsurnya api. Bismillah itu unsurnya, Bismillahirrahmanirrahim itu unsurnya air. Gitu. Jadi selalu api, air. Itu juga yang mendasari istilahnya Feng Shui. Feng Shui seperti contohnya yang berlaku di Bali, yang pertama itu harus ada pintu pertama, si gate pertama itu harus api. Sehingga kalau itu orang tamu masuk ke rumah seseorang, dia harus pertama kali lewat dapur. Dapur ini menyimbolkan api. Jadi kalau dalam kepercayaan di Bali, orang yang akan masuk ke rumah kita itu harus melewati dulu firewall istilahnya ya. Kalau di komputer itu firewall, tembok api gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, jadi dari hulu ini mengalir ke hilir sepanjang kali yang diputar oleh cakra manggilingan sehingga bisa dripping turun ke bawah. Dalam teknik-teknik yoga di India seperti yang dilakukan oleh para rishi atau para resi, itu mereka bisa istilahnya itu tweaking atau memodifikasi dengan melambatkan melambatkan penuaan, melambatkan aging dengan cara mengefektivitaskan fungsi dari hormonal ini atau dari nektar ini atau dari madu ini dengan cara menahannya di leher. Jadi kalau ini jagat raya, ini V ini, nah ini kan si Miss V ini di sini ada klep. Seperti kita kalau mau menahan kencing, menahan apa itu ada senamnya, itu senam apa itu kalau menahan di sini tuh kegel ya. Nah di sini juga ada klep di sini, sama dengan klep di sini. Nah si nektar yang turun dari sini sepanjang sini itu ada tekniknya, tapi kita tidak akan membicarakan ini. Itu harus diajarkan secara khusus dalam yoga. Jadi salah satu tekniknya adalah si lidah itu harus ke atas dia, untuk menahan agar si nektar ini tidak cepat turun ke bawah, tidak dibakar di manipura ini. Ada juga yang tekniknya kayak jungkir balik gitu loh. Jadi si tangan di bawah agar ini katanya biar balik lagi ke atas, tidak sempat turun ke bawah. Jadi ini adalah ovarium ya. Ini ovarium jagat ini. Nah, di sini juga ada ovarium di perut juga. Di sini juga ada bindu nada di sini. Di sini ada klepnya. Klep agar ini turun. Nah, ini yang sang satunya di sini, yang di siwanya. Nah, ini duanya, ini 1 2 atau ini nih. Tadi kan 1, ini 2 kan? Ini 2. Ini 2 nih, 1 2. 4-nya adalah tangan dan kaki. 1 2 3 4. Seperti ini, 4. 1 2 4.
1, 2, 4. Yang duanya ini disimbolkan oleh berbagai serangga, diantaranya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu ini atau butterfly ini biasa mengunjungi kembang tadi kan, kembang atau bunga untuk menghasilkan nektar. Jadi kupu-kupu ini itu adalah simbolisasi dari jiwa atau spirits itu. Jadi kalau di Jawa Barat atau di mana-mana ya orang percaya kalau ada datang kupu-kupu ada tamu katanya. Ada tamu, maksudnya adalah ada suatu jiwa yang datang, bisa kesadaran apa saja. Begitu. Nah, sudah sampai mana kita? Kayaknya udah dibahas semua. Nah, jadi disimpulkan bahwa yang paling berpengaruh dalam kehidupan fisik dan mental kita atau ruh dan fisik kita secara langsung adalah bulan, karena bulan ini mengatur sistem dalam kelenjar-kelenjar di otak seperti pineal gland, pituitary gland dalam mendukung dan memicu, memprakarsai produksi atau generasi atau ekskresi dari hormon-hormon yang penting buat kehidupan. Apabila kelenjar di otak ini terganggu oleh suatu keadaan kesehatan tertentu, maka tubuh kita pun akan terganggu. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, itu akibatnya bisa fatal. Oleh karena pengaruhnya yang direct dalam kehidupan kita, maka setiap fenomena bulan, apakah misal purnama, apakah misalkan dan kemudian vibrasi bulan ini